Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya. Halo, 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 halo. Udah on air ya? Aduh, Iya lagi. Balik lagi nih di SWJ Radio. Radio kantor pemerintah pertama yang mengudara. Aduh, barusan kita dengerin lagu yang emang lagi hits banget nih. Benar. Kayaknya hampir tiap hari nggak sih kita dengerin lagu itu? Hampir 1 bulan ini ya kita diperdengarkan dengan lagu yang barusan diputar. Ya, mau di kantor, benar. mau di mobil, mau di TikTok, Di IG. mall, di IG, kayaknya hampir semuanya teralama-alama nih. Aduh, lama pengen punya 9 nyawa nih. Jadi kucing. Kamu kalau punya 9 nyawa mau diapain nih? Aduh, nggak mau disebutin lah, takut. Iya, nanti ketahuan respon Iya, nyawanya. Pokoknya kalau salah pengen respon aja. Respon lagi. Hari ini SWJ Radio dibawain sama kita nih berdua. Ada aku, Kak Isim, dan teman aku Halo, aku Sora. yang akan menemani kalian di sela-sela makan siang selama 1 jam ke depan. Bener. Kak Sora, Mhm. menurut kamu nih, kita nih sebagai milenial dan Gen Z ya, Oke. bekerja di kerjaan yang zonanya nyaman gitu, itu bagus ya sih kata kamu? Terus kata kamu kita tuh perlu self development gak sih, atau ngembangin diri kita gitu, nggak stuck di zona nyaman gitu? Kamu gimana tuh Kak Sarah? Oke, kalau menurut aku ya di era sekarang ini kita sebagai milenial dan Gen Z rasanya kita udah melewati beberapa fase ya di hidup ini gitu. Yang bisa dibilang nggak mudah juga. Kita udah ngelewatin fase COVID, pasca COVID, kemudian yang tadinya mungkin belum familiar dengan istilah WFC, WFH, WFA, tapi sekarang ada istilah-istilah demikian. Kemudian juga dari sebelumnya meeting offline itu harus tatap muka di kantor, sekarang kita harus lebih fleksibel gitu dengan melakukan meeting online melalui Zoom dan lain sebagainya. Tentunya hal itu menuntut kita sebagai Gen Z dan juga milenial, atau mungkin bukan hanya 2 generasi itu, tapi semuanya ya dituntut untuk lebih fleksibel dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terbilang cepat di era sekarang. Jadi menurut aku self development itu penting dan perlu banget sih Kak Isim. Iya, emang sih aku juga setuju sih sebenarnya. Kalau misalnya, kalau menurut aku ya, kita stuck di situ-situ aja tuh kayak garing nggak sih sebenarnya, kayak hidup Iya, tuh penuh benar. tantangan. Iya nggak sih? Benar. Perlu tantangan, perlu yang baru, perlu pendewasaan diri. Pendewasaan diri. Oh iya, BTW kita tentunya nggak cuma ngobrol berdua. Benar, nih, kita ya. nggak cuman berdua ya kali ini. Kita ditemenin sama yang lebih milenial lagi dari kita, ya Waduh, nggak sih? mungkin yang lebih berpengalaman lagi ya. Iya, pastinya pengalamannya agak lebih. Lebih di atas kita Iya, pastinya. betul. Oke. Biasanya juga mereka berdua ini yang biasanya jadi host. Ya, Tapi sekarang oke. kita tukar, kita switch, kita minta pendapat mereka. Bagaimana sih tentang self development dan zona nyaman itu? Langsung aja kita undang Ada Kak Mawar. dan Kak Melati. Melati. Halo Kak Mawar, Kak Melati. Hai. Yang semangat dong. Hai Kak, apa kabar? Baik-baik. Apa kabar nih Kak Mau, Kak Melati? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Meskipun cuaca lagi hujan mulu gini, nggak pilek, nggak flu, nggak apa ya. Alhamdulillahnya dan kerennya tidak, alhamdulillah Wih, banget. keren. Widih, budaya ya. Ini karena ini milenial kayaknya kuat ya terhadap semua situasi dan musim kayaknya. Iya, memang pejuang kan darahnya. Pejuang benar. Kalau aku sih lebih ke Popeye sih. Popeye, apa tuh Popeye? Jadi sering makan bayam. Oke, itu salah Popeye satu kamu tips kuat ya. Oke. Oke, mungkin aku ke Kak Mawar dulu kali ya. Mm-mm. Kak Mawar, tadi sih gimana kalau menurut kamu, kalau seseorang stuck di zona nyaman tuh menurut kamu gimana sih, baik atau enggak? Itu Iya. dulu deh, gimana kalau kata kamu? Zona nyaman ya. Jadi memang kalau diriku pribadi ya, ini ya pendapatku secara pribadi terhadap zona nyaman itu ada 2 kacamata. Gimana tuh Jadi ada kacamatanya? secara kasat mata maupun secara tak kasat mata.
Oke. Kalau agak lebih hebohnya lagi mungkin dan agak relate nggak ya, tangible dan intangible gitu. Seakan-akan berwujud dan seakan-akan tidak berwujud. Jadi secara kasat mata itu zona nyaman tuh cenderung terlihatnya aman, nyaman, tenang gitu. Kelihatannya oke, happy. Tapi ternyata secara tak kasat mata itu sebenarnya adalah sisi di mana kita tidak bisa berkembang atau tidak membuka diri untuk berkembang, untuk juga cenderung menghindari perubahan-perubahan yang sebenarnya ada di sekitar kita. Kita Berarti menolak perubahan. Secara nggak langsung bisa jadi bumerang buat kita sendiri dong ya. Bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Mungkin kelihatannya bagus, tapi sebenarnya di balik itu enggak gitu. Oke. Terus kalau menurut kamu pengembangan diri berarti perlu dong ya. Jadi biar kita tuh nggak stuck di zona nyaman. Aku simpulin yang kamu bilang berarti kita jangan stuck di zona nyaman dong, iya nggak dong? Betul, setuju. Nah, berarti menurut kamu kita butuh dong pengembangan diri. Tentunya salah satu untuk tidak terus berada di zona nyaman adalah adanya self development kan. Oke. Begitu. Nah, gimana sih caranya kamu untuk mengembangin diri kamu? Caraku untuk mengembangkan diriku Ya. adalah dengan cara. Jadi yang pertama tadi tentunya keluar dari zona nyaman. Oke. Kayak jangan malah ngerasa, oh maksudnya gini ya, mungkin ada momen dimana kita di awal-awal merasa nyaman, dalam beberapa waktu merasa nyaman itu is okay menurut diriku. Tapi kalau misalnya terlalu lama, dalam jangka waktu yang terlalu lama, itu nggak baik. Nah itu adalah saat dimana kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman itu. Nah terus juga ada satu mindset yang kemudian aku pelajari lagi, bahwa kita harus menanamkan never ending learning dan never ending growing. Jadi Wih, jangan keren pernah, banget tuh. iya, Quotes of apa the tuh, days apa ya, quotes of the tuh. days. Jadi jangan pernah berhenti belajar, kapanpun, dimanapun, dan jangan pernah kita berhenti untuk bertumbuh di Bener usia banget. berapapun, gitu. Dan juga aku cenderung, jadi di dalam kehidupanku yang sudah bertahun-tahun ini, kurang lebih 33 tahun begitu ya. Ada begitu banyak ups and downs yang aku rasakan begitu. Kayak kadang happy, kadang berada di momen jatuh-jatuhnya banget, dan di situ aku menyimpulkan bahwa oh aku harus menargetkan sesuatu atau set goals. Jadi aku harus punya sesuatu yang aku targetkan di masa-masa hidupku gitu. Selama aku hidup, dan aku nggak tahu sampai kapan hidup gitu. Dan tentunya juga dengan lingkungan yang mendukung atau suportif. Oke, jadi intinya goals itu ya. Kamu Set goals. di setiap umur hidup kamu harus menentukan goals supaya kamu mau mengembangkan diri ya. Betul. Nah, terus aku pengen tahu juga dong, apa sih yang membuat kamu ternyata ini loh, apa ya yang memicu kamu untuk ternyata sekarang tuh gue harus mengembangkan diri. Apa sih yang ngebuat itu hati kamu kekepicu banget? Nggak deh, kayaknya Aing harus sekarang deh ngembangin diri, kayaknya gitu deh. Nah itu tuh apa sih? Aing. Iya, benar. Radio Sunda bos. Aing itu sama dengan diriku ya. Iya. Aku. Kalau aku dan diriku sih terkait apa yang memicu atau Betul. men-trigger diriku untuk mengembangkan diri, itu tadi kan tadi aku bilang kan tentang ups and downs di dalam hidup ya. Oke. Jadi ternyata aku pelajari juga bahwa di setiap downs dulu mungkin ya, di setiap downs kehidupanku, justru itu yang makin bikin kita kayak, aduh kenapa ya kok kita ada di titik terendah banget nih, mau sampai kapan? Kalau misalnya sampai bertahun-tahun misalnya atau begitu lama, berarti kan takutnya malah makin terjerumus. Maksudnya semakin nggak bisa bertumbuh begitu. Nah itu pasti selalu ada pemicu pada saat kita di posisi downs. Di bawah itu ya. Pun ternyata di saat posisi ups itu tuh ada momen kalau misalnya kita itu sibuk, justru itu yang semakin bikin kita produktif. Ternyata. Jadi mungkin kamu akan ngerasain saat-saat dimana kamu nggak sibuk, kamu semakin malas melakukan sesuatu. Tapi pada saat kamu sibuk, kamu semakin ingin melakukan sesuatu yang lain gitu. Makanya semakin sibuk kamu, justru semakin kamu produktif. Makanya juga tadi saat kita ups, saat kita sibuk dan produktif, semakin kita pengen self development gitu. Oke, terus apa aja sih kak mau yang udah kamu lakuin untuk self development itu untuk diri kamu sendiri? Bagi tipsnya dong. Kira-kira kalau mau self development tuh apa sih yang harus kita lakuin?
Kalau diriku apa-apa yang sudah aku lakukan gitu ya, Ya. untuk self development. Pakai apa sih cara mengembangkan diri itu, pakai gimana caranya? Yang kamu Oke. lakuin itu apa? Jadi kalau aku lihat sih memang self development kan salah satu bagian dari belajar ya. Oke. Dan aku lihat juga memang orang-orang tuh, setiap orang pasti punya preferensi berbeda, punya persepsi berbeda terhadap sesuatu apapun itu gitu. Sesimpel apapun itu, tiap orang pasti beda-beda. Dan cara belajar pun juga pasti beda-beda. Jadi memang bagaimana supaya kita mengetahui cara belajar kita seperti apa sih? Mungkin ada orang-orang yang cenderung menyukai menghafal mati-matian misalnya. Itu mereka lebih mudah paham. Tapi mungkin ada orang-orang yang lebih cenderung secara kinestetik misalnya belajarnya. Jadi harus sambil mencoret-coret atau harus sambil Do something lah ya. iya, do something. Biasanya kayak gitu juga ada. Nah, kalau aku sih juga cari tahu tentang self development itu ternyata pembelajarannya ada dalam 3 hal. Jadi Oke. bisa dari pendidikan formal, itu mungkin buat mereka-mereka ataupun aku juga pada saat aku butuh banget yang namanya self development dan juga ada apa ya, pencapaian secara ijazah yang tertulis gitu dan formal, mungkin aku akan melanjutkan kuliah misalnya, melanjutkan studi. Tapi kalau misalnya dalam hal kedua adalah bisa melalui training atau workshop. Dan diriku lebih ke arah yang ketiga, yaitu pengalaman. Oke. Dimana aku cukup apa ya, mempelajari berbagai hal-hal kecil. Salah satu contohnya adalah misalnya aku ketemu orang-orang dan aku selalu menanamkan bahwa selalu ada hal yang aku nggak tahu tapi orang lain tahu. Jadi misalnya ke Kak Isim, pasti ada hal yang Kak Isim tahu misalnya tentang bisnis karena Kak Isim pernah. Waduh. Meanwhile aku nggak tahu, pasti aku bisa mengkorek-korek Kak Isim tentang itu dan aku bisa dapat pelajaran dari Kak Isim kayak gitu. Jadi salah satu metodeku untuk self development adalah dengan mengobrol, mungkin simpelnya. Mungkin dengan membangun relasi juga salah membangun satunya ya. relasi bisa, tapi itu tadi ya, mengobrol juga. Jadi kayak Mengobrol. mendapatkan pelajaran dari teman-teman yang punya pengetahuan lebih daripada diriku gitu. Wah, menarik sekali ya. Terima kasih Kak Mawar. Sami-sami Terima Kak kasih Isi dan Kak Kak Mau. Sora. Oke, mungkin kita langsung aja ke narasumber kita yang kedua ini dengan pertanyaan yang sama nih, Kak Melati. Gimana Gimana? sih Kak Melati itu mendefinisikan tentang zona nyaman? Apakah itu baik atau enggak? Kemudian bagaimana caranya biar keluar dari zona nyaman itu dengan melakukan upgrade diri atau self development itu sendiri? Oke, makasih. Kita ngobrol aja ya. Ngobrol Menurut aja. Aku nih, kalau zona nyaman itu aku best banget sih. Best banget ya. Best banget. Emang sih. Aku mah suka ya namanya zona nyaman. Karena kalau menurut aku pribadi, gimana kalau kita sudah nyaman sama diri kita sendiri ya. Yang terpenting itu kan diri kita sendiri. Kita Benar. udah nyaman, pasti kita akan berani untuk bergerak lebih bebas lagi. Oke. Terus kita lebih inovatif, lebih kreatif. Tapi kalau kita nggak nyaman, cenderung kita biasanya akan lebih worry kan, lebih takut bergerak, lebih takut omongan netizen. Insecure. Iya betul. Kalau kita nggak nyaman, tapi kalau kita nyaman pasti akan lebih kita bisa menonjolkan kemampuan diri kita gitu. Lebih pede ya kita ya. Betul. Jadi aku best sih kalau soal zona nyaman. Cuman memang diiringin lah, dikolaborate dengan namanya adaptif. Dimana kita tuh adaptif itu kayak kita injek kaki gitu, Kak Sora. Iya, Jadi Kak Mau. kita- Kak Melati, sorry. Aduh, salah nama. Berarti Kak Mau ya. Dia- Padahal udah dipakein name tag ya. Iya, udah pakai nempel kita hanya demi biar hafal. Oh, itu gimmick aja gimmick. Oh, gini, oke. Lanjut. Injak kaki ini tadi. Jadi kita tuh lebih adaptif, bisa tahu lingkungan kita sekarang butuhnya apa, kemudian permasalahan apa yang bisa kita hadapin, yang sedang kita hadapin maksudnya. Misalnya kayak kemarin tiba-tiba ada COVID, berarti kan kita harus bagaimana caranya kita bisa berkembang dengan misalnya customer service yang tadinya secara langsung ya, Kak Sora, tapi dengan adanya COVID bisa lewat telepon, bisa video call, sekarang BCA juga kita bisa. Benar. Nah itu kan salah satunya kita adaptif gitu. Nah itu nggak akan terjadi kalau kitanya sendiri nggak nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Kalau aku sih lebih ke situ Kak Sora dan Kak Isim. Nah pengembangan diri itu self development tadi bukan hanya tentang pencapaian tinggi. Jadi
jangan dikira kalau self development itu tujuan ombaknya ya, tujuannya akhir itu pencapaian tinggi. Misalnya Kak Sora ini tiba-tiba jadi Miss Universe nomor 1 di Indonesia gitu. Agak ketinggian sih itu ya. Bukan ketinggian, kurang tinggi BTW. Iya kurang tinggi maksudnya. Aku maksudnya kurang Iya tinggi. akunya. Sentimeternya kurang ya. Jadi mimpinya terlalu tinggi itu. Positif banget. Itu hanya bonus aja pencapaian tinggi itu. Tapi sebenarnya itu hasil buah dari self development dari Kak Sora dengan belajar berjalan, belajar tentang public speaking dan lain sebagainya itu gitu. Jadi pengembangan diri itu bukan tentang pencapaian tinggi tapi tentang menjadi versi terbaik setiap harinya, tiap bulannya, tiap tahunnya, tiap 20 tahun, 30 tahun, nah sampai seterusnya sampai kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Sampai kita dapat gelar ya. Betul. ALM. Oke. Bener gitu. Jadi kita harus tumbuh gitu. Nah, misalnya nih Kak Rosa, Kak Sora. Siapa itu Kak Rosa? Jadi kesalahan itu menular. Menular ya. Menular ini. Makanya jangan temenan sama orang yang salah ya. Nah, jadi kayak misalnya ibu-ibu nih suka masak. Dulu aku nggak pernah masak, Kak Sora. Jadi pertama kali bisa masak nasi aku seneng banget. Terus setelah Masak nasi doang padahal ya. seneng banget aku. Dulu seneng emang banget. kalau masak nasi kenapa? Karena aku nggak pernah ke dapur sejujurnya. Oke. Padahal magicom doang gitu ya. Iya, itu aku udah celebrate diri aku sendiri. Ih, keren aku mah gitu. Benar. Habis itu aku naik lagi level, bikin nasi goreng. Ih gila, aku langsung seneng banget. Keren banget aku gitu. Terus sekarang bikin lagi belajar nasi rendang gitu. Ntar nasi kuning, nasi apa. Nanti ujung-ujungnya dijual ya. Ya, bismillah bisa gitu. Gitu. Jadi pencapaian itu nggak harus tinggi, tapi bagaimana kita bisa jadi versi terbaik kita gitu. Oke, mungkin bisa aku simpulkan berarti definisi zona nyaman dan self development itu sendiri adalah nyaman dulu dengan diri sendiri, kemudian kita mau berusaha punya niat ya untuk mengembangkan diri, upgrade diri tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulan, tiap tahun Versi dan terbaik. seterusnya. Menarik sekali Kak Mel. Iya, Kak Sora. Oke, Kaku terus banget ya kita ya. aku jujur. Terus gimana cara kamu self development tadi? Iya, Bagi tips tipsnya and dong. trick apa yang udah kamu lakukan? Ya. To do listnya apa? Sebenarnya kita bisa belajar dari banyak hal ya. Dari tadi Kak Mau udah spill tuh ngobrol sama orang, itu bisa. Dari YouTube juga kita bisa lihat insight orang, diambil yang baiknya, yang misalnya nggak cocok sama kita buang gitu. Bisa juga dari buku, kita baca buku. Sekarang bahkan buku sekarang udah bisa kita dengerin. Ada yang kayak Benar. rekam, terus kita cuma dengerin sambil olahraga, jogging gitu. Terus ada juga buku digital. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa melatih diri kita untuk lebih baik lagi gitu. Kalau pelatihan apalagi sekarang itu kan banyak ya yang bagus-bagus sekarang, temanya juga sekarang udah lebih banyak, kayak misal data analisis, kemudian influence skill, sosial media marketing dan lain sebagainya itu. Jadi kita bisa berdampak sih, bisa banyak yang bisa kita pelajarin. Contohnya gini Kak Sora, jadi kayak aku baru-baru ini nih lagi belajar storytelling. Oke. Katanya storytelling itu paling tema utamanya, salah satunya ya, bukan paling, salah satunya adalah unexpected. Jadi kita kalau storytelling harus unexpected. Jadi bikin surprise orang. Misalnya nih Kak Sora nih. Oke. Aku kemarin habis dari desa wisata Cirende. Itu tempatnya di Cimahi. Nah itu bosenin banget gak sih kalau kita lagi cerita kayak gitu? Iya, Tapi benar-benar. bedain kalau misalnya aku bilangnya gini, tahu nggak Kak Sora, di Cimahi ada orang yang nggak pernah makan nasi. Wah, serius? Sampai generasi sekarang dia nggak pernah makan Ah, nasi. masa sih? Nah itu salah satu kita Oke. belajar tentang storytelling yang katanya harus unexpected tadi itu. Berarti ada sedikit sentuhan hyperbolanya ya, harus Betul. dilebay-lebaykan mungkin ya bahasa sekarang ya. Betul. Tapi dengan makna yang harusnya sampai gitu ke pendengar atau Betul, pembaca. jadi menarik kan Benar. gitu. Jadi
Mengembangkan diri itu tentang kita bisa menjadi otentik juga, Kak Sora dan Kak Ishim. Jadi kita misalnya, oh ternyata Kak Sora itu pernah lo belajar jalan walking gitu, pernah lo belajar public speaking itu, jadi kan jadi otentik. Wah, jadi Ciri Kak Sora- khas, menjadi ciri Betul, khas. kalau semua orang sama kan nggak seru ya. Bener. Gitu. Itu kalau tipsnya yang pertama ya Kak Sora, yang pertama itu pilih yang disukain, jangan jauh-jauh, yang kita suka aja. Kita lihat apa yang sekiranya kita butuh, apa yang yang kita suka, kita pilih, kita pelajarin. Kalau misalnya nggak suka, kita next yang lain, nggak apa-apa. Dari yang kita suka dulu, dari yang kita butuh dulu. Yang kedua, ini yang paling penting sih. Setelah Apa? belajar itu diimplementasikan, kayak tadi storytelling, diimplementasikan sedikit demi sedikit aja gitu. Gitu sih Kak Sora dan Kak Ishim. Oke, berarti caranya itu dengan memilih mana yang kita suka dan tidak kita suka ya. Berarti kuncinya adalah memfilter juga baik atau enggaknya, positif atau negatifnya suatu apa ya? Ilmu Disebutnya mungkin ilmu, ya, iya, yang cocok ilmu. atau enggak sama kita Ilmu, gitu. ya, ilmu pertemanan, lingkungan dan sebagainya ya. Betul. Oke, menarik sekali Kak Mel. Sangat menarik sekali. Jadi bisa aku simpulin ada 2 POV berarti di sini Benar, ya. benar. Yang satu dia gak suka zona nyaman, takutnya mageran tuh orang. Benar. Gak mau berkembang diri, tapi ya pokoknya mager lah. Tapi yang satu suka zona nyaman dengan catatan kita harus tetap adaptif Betul, dengan setiap adaptif. keadaan ya. Di keduanya juga bilang kalau pengembangan diri sangat perlu banget ya sih. Aku juga sih merasa sih pengembangan diri itu perlu banget. Kalau yang aku rasain tuh apa ya, nggak ngembangin diri tuh bosan jujur bosan. Betul. Pengembangan diri juga kan bisa ya tadi dari hal-hal kecil lah, nggak perlu yang mahal-mahal course ikut data analisis 27 juta, nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Ya mungkin di beberapa situasi perlu, cuman kalau mau yang kecil-kecil juga ya it's okay gitu. Yang penting kita ada hal baru tiap hari, tiap ya di tahun depan pokoknya Betul, versi jadi terbaik. diri Betul. kamu. Itu jadi nanti kita otentik itu. Atau mungkin dengan sesimpel kita menyukai sesuatu ya, dari hobi misalkan, itu bisa kita implementasikan juga kan Iya, betul. ke dalam keseharian kita, yang tentunya harus positif ya. Iya, kalau Kak Sora hobinya apa? Aduh, kalau aku hobinya apa ya? Jogging ya? Enggak Kemarin sih. habis upload jogging soalnya. Lo kok tahu banget? Dia lagi sering ikut event lari. Iya. Aku suka ya, salah satunya beraktivitas di luar ruangan, aku suka. Salah satunya jogging juga. Berarti tahu ya gimana cara lari yang paling efektif, Enggak dong, yang nggak enggak. capek. Nah, itu mungkin Enggak, harus dicari enggak. tahu Kak Iya, Sora. iya. Tapi aku bukan ininya, bukan ahlinya kalau soal lari-lari itu. Hanya suka aja. Siap. Oke, next. Jangan ke aku dong pertanyaannya. Oke, mungkin cukup segitu kali ya. Nextnya kita mau dengerin lagu dulu nih. Iya. Ada request dari Kak Mau. Itu lagu apa Yoi. sih? Lagunya Daniel Caesar nih Bun. Daniel Saya Caesar. suka Judulnya apa tuh? Apa? Caesar yang operasi itu. Cuduk-cuduk. Yang waktu kita kalau sahur. YKS. Iya. Kan dong, maksud ini Cesarnya beda. Cesar Lembang. Bukan ya? Bukan. Oh. Bukan. Daniel Caesar ini bareng sama Kali Ucis. Kali Ucis. Judulnya ya? bukan Buncis. Bukan. Mentang-mentang lagi ini ya, lagi mendalami memasak ya. Oh iya, benar. Nggak jauh-jauh dari makanan ini. Nggak jauh-jauh dari Membongkar makanan. rahasiaku sendiri ya. Berarti kita minta dimasakin sama Kak Mel ya. Iya, harus. Oke. Gimana Oke, gimana ada Kak Daniel Isim? Cesar dengan judulnya Get you. Get you. Selamat Selamat mendengarkan. Oke, kita kembali lagi di SPJ Radio, radio pemerintah pertama Yang mengudara. Oke nih, setelah bahasan kita yang tadi tentang zona nyaman dan self-development atau pengembangan diri ya. Aku rasa sih di waktu sekarang ya, untuk kan Gen Z sama milenial ini BM-nya banyak banget ya. BM-nya banyak banget. BM-nya banyak banget. Pengen ini, pengen itu, ganti HP, ganti motor, ganti beli baju, beli Dicurhat. Itu kayaknya curhatan kamu ya, curhatan iya. kamu ya itu ya. beli sepatu. Konsumtif ya? Konsumtif. Kita tuh saya akui memang saya juga konsumtif sekali sebenarnya ya. Tapi bagus demi kelancaran perekonomian. Iya, kan mendukung Pak Purbaya ya. Ekonomi harus Love. berjalan, makanya saya hambur-hamburin uang saya tuh. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah, Nggak nyampe ya ke aku ya waktu ngamburin. mohon maaf ya buat diri saya sendiri dong. Gitu ya. Self reward dong. Self reward. Nah,
karena untuk memenuhi kebayaman itu kayaknya aku rasa sih kita harus punya sampingan atau side hustle gak sih? Setuju gak? Setuju. Kan? Pemasukan nggak bisa dari satu doang nih. Kalau nggak BM nggak bisa terpenuhi, bahaya gitu. Nggak bisa dari satu kantong ya? Iya, harus banyak kantong. Nah, kalau menurut Kak Mel gimana nih? Kamu punya side hustle sampingan nggak sih? Dan minta tipsnya dong gimana untuk kita membangun side hustle dan sampingan ini. Yang mana nih? Ada banyak aku. Ada Ngeri. dari sektor mau cerita yang mana dulu nih gitu. Enggak dong, enggak Sama bercanda. coba ceritain dong awalnya kenapa bisa punya side hustle itu. Sebenarnya coba-coba sih. Coba-coba. Lama-lama awalnya sih coba-coba. Lama-lama jadi nyaman. cuan. Lama nyaman. Enggak, sebenarnya aku di awal tuh karena ikut dosen terus habis itu ternyata banyak yang request sendiri itu dari proyek-proyek kecil gitu, proyek-proyek cuma hitung struktur yang lagi perlu perbaikan gitu. Terus kemudian ternyata namanya kehidupan ya, step by step kita lewatin sampai prosesnya sampai sekarang gitu. Jadi masih bertahan sih usaha aku sekarang gitu. Apa tuh Kak kalau boleh tahu tuh? Konstruksi apa tadi itu yang disebutkan? Jadi aku konsultansi sama kontraktor biasanya. Konsultan sama gitu. kontraktor. Pemborong Oke. kamu ya? Iya, pemborong. Aku punya tukang ganteng, ada yang mau? Asal mana? Masih ada 10 yang jomblo, barangkali mau daftar. Mungkin pendengar bisa nanti ya. Bisa. Baik-baik Chat semua aja, tukang chat aku gitu. Gitu, jadi dari pelan-pelan gitu. Jadi si usaha aku juga jadi aku sendiri jadi punya belajar banyak dari usaha aku, dari bisa ngobrol sama orang, bahkan jadi customer service aku gitu, menghadapi klien-klien yang banyak maunya, ada yang mau feng shui, ada yang mau tema-tema kayak keraton-keratonan misalnya, terus kebalian gitu, jadi kayak jadi pelajarin banyak hal gitu. Berarti secara nggak langsung si sampingan ini juga membuat kita mengembangkan diri, ya nggak sih? Karena Betul. kebutuhan klien yang banyak harus kita penuhin, terus tipe-tipe klien beda-beda semuanya. Betul. Dan kita harus tangan itu juga caranya beda-beda kan? Betul. Ya, Tapi ya. tantangan utamanya itu manajemen waktu sih, karena Manajemen waktu ya? kita kerjainnya setelah jam kantor kan gitu. Jadi pinter-pinter membagi waktu sih gitu. Kalau membagi pasangan sih jagonya Kak Sora. Waduh. Kak Sora ada market top best. Oke, berarti sampingan itu juga aku garis bawahi harus memenuhi dulu kewajiban kita sebagai seorang pegawai ya. Betul dong. Baru kita mencari sampingan lain yang tidak mengganggu kewajibannya itu sendiri. Betul. Oke. Nah, Kak Mel, masih Kak Mel dulu ya ini ya. Apakah side hustle ini pernah membantu kamu dalam pekerjaan utama? Misalnya kayak keterampilan baru yang berguna banget nih, ternyata bisa diaplikasikan di pekerjaan sehari-hari yang utama kamu di kantor. Itu gimana tuh, Kak? Kak Mel. Oh, Kak Mel ya. Masih Kak Mel. Kok lupa sama nama sendiri? Gak ada konsumsi. Saya tadi dipanggilnya Mawar, jadi aku udah Berasa mawar aku gitu ya. Mawar gitu. Iya, membantu banget yang itu tadi aku udah sebutin ya, bahwa manajemen waktu itu juga kan berarti ketika misalnya ada sesuatu hal gitu kita bisa lebih adaptif, lebih fleksibel, kemudian bisa skill berbicara gitu ya, skill menghadapin komplain itu kan juga termasuk ya, kita sebagai ASN juga perlu kayak gitu. Terus emotional intelligence mungkin ya yang sekarang juga lagi happening gitu. Nah itu juga bisa dari situ juga gitu Kak Sora. Oke, terima kasih Kak Mel. Sangat inspiring sekali ya ini side hustle-nya. Kalau Kak Mau gimana nih Kak Mau? Iya. Aku apa side tuh? hustle-nya. Ceritain dong awalnya kenapa bisa punya side hustle gitu. Side hustle ya. Sebenarnya tuh aku awalnya di pas pekerjaan sebelumnya. Waktu di tahun 2017-18, tapi terrealisasikannya tuh di 2018. Kayaknya butuh pemasukan lain seperti itu. Oke. Nah, akhirnya mulai from scratch banget. Jadi memikirkan desainnya seperti apa, terus menghasilkan produknya seperti apa, warnanya, patternnya seperti apa, dan sampai akhirnya jadilah sebuah produk tote bag sebenarnya. Tote bag.
bahan kanvas yang dinamakan Hedge Alpaca. Hedge alpaca, apa tuh Kak artinya tuh? Hedge Alpaca. Jadi Alka. Hedge Alpaca itu waktu itu tuh aku lagi seneng-senengnya sama hewan alpaka. Hewan alpaka. Iya, Kamu tahu nggak hewan Apa sih? alpaka Nggak kayak tahu. gimana? Apaan? Apaan tuh? Coba Kak? di search aja di Ini semacam apa? Google. Kucing. Aduh, Dan kenapa suka sama alpaka itu? karena lucu Apakah aja lucu? sih. Beruang dia. Bukan ya, pokoknya Warnanya apa alpaka. warnanya? Kakinya 4, Oke. warnanya cenderung putih. Kayak domba jadi ada bulu-bulunya. Kayak onta. Iya, Oh. iya, lehernya tuh panjang. Oh, lehernya tapi panjang. berbulu gitu loh. Lama nggak sih? Lama ya Lama. benar-benar lama. Lama. Oke, jadi Nah. namanya hedge. Kalau hedge-nya Kalau hedge-nya tuh karena waktu itu lagi nggak heboh juga sih, cuman terinspirasi dari IKEA. IKEA. Kan dia Ikea selalu maksudnya. Lu mah. kita kan ini lagi bahasa budak korporat nih. Oh, Kak. iya, bener-bener. Iya. IKEA, oke, Iya, IKEA. IKEA atau IKEA di mana kalau misalnya kita masuk tuh ada kata-kata hedge gitu. Ada sapaan ya. Ada sapaan welcome-nya tuh ternyata hedge. Hedge. Oleh Hedge. orang-orang Skandinavia ya kalau IKEA. Jadi diambillah kata-kata hedge dan alpaka menjadi hedge alpaka. hedge alpaca. Dan aku juga itu nggak cuman tentang jualan, tapi juga campaign gitu for life. Jadi ada baru 2 seri sebenarnya, dan sekarang masih vakum panjang. Oke. Yang Apa pertama aja itu tuh? serinya itu Be Bold, Be Different, Be You. Jadi Wah. Bibo, Bibi Kak mau ini dari tadi ini ya ngasih kita quotes tiap sesinya gitu. pinter banget bikin quotes ya. Iya, quotes of the day. iya kayaknya harus jadi penulis ya. Nah jadi karena aku ngerasa bahwa setelah aku menemui banyak orang dengan berbagai background, berbagai suku, agama, ras gitu, ternyata keren banget ya. Di saat aku merasakan itu gitu, ternyata aku bisa mendapatkan banyak banget pelajaran dari segi apapun itu gitu dari mereka-mereka yang berbeda. Makanya aku pengen campaign melalui produkku waktu itu untuk jadilah berani, jadilah berbeda, dan jadilah dirimu sendiri. Pede lah ya gitu. Pede Mau lu aja. kayak gimana, mau apa, udahlah pede aja. gitu Iya, ya pokoknya jangan lupa kalau misalnya tiap berkaca nih, selalu bilang kamu cantik banget gitu. Kamu yang Kamu paling best. cantik Kamu banget. yang paling best, kamu pasti bisa ngelaluin setiap hari dengan penuh sukacita gitu. Asik. Keren. Inspiring sekali. Terus yang keduanya apa tadi? Apa sih? Yang Katalog. keduanya seri. Seri yang keduanya apa? Suaranya hilang, Bu. Minum dulu, minum. Seri keduanya apa tuh? Seri keduanya itu Plastic Our Planet. Jadi ya semacam campaign lingkungan gitulah. Sustainable. Tapi ternyata seiring aku pelajari juga, sebenarnya ya jualan-jualan tote bag atau tumbler tuh juga nggak sustainable banget. Oh, Karena iya? orang cenderung ya udah, ada model baru nih, beli lagi. Konsumtif ya. Iya, konsumtif. Ternyata itu nggak sustainable itu sebenarnya. Jadi Padahal perlu brandingnya sustainable ya. brandnya sustainable, makanya perlu yang namanya pendekatan atau strategi untuk sustainable tadi yang berbeda dari apa yang selama ini kita lakukan gitu, terkait sustainable atau lingkungan tadi ya. Gitu. Mantap, keren sekali ini dua narasumber ini, satu kontraktor, satu pengusaha. BTW sebenarnya aku juga sempet kayak waktu itu sempat ada momen dimana aku nganggur, jadi pengangguran, dan itu aku coba coba buka open buat freelance desain karena backgroundku juga di arsitektur kan. Oke. Dan ternyata seru juga, dan itu mungkin kalau tadi Mel lebih ke arah konstruksi ya sebagai kontraktor sipilnya, aku lebih ke arah desainnya. Jadi desain entah itu arsitek tapi lebih juga ke interior maupun lighting atau tata cahaya. Berarti dengan kata lain kalian berdua bisa kolaborasi. Bisa banget. Bisa dong. Sama kita bisa nggak? Bisa juga dong. Berarti aku bisa dong renov rumah gratis ya. Gratis ya, aku bedah rumah kayaknya ya programku ya. Si perusahaan itu harus punya program CSR. Nah, kamu CSR-nya ke aku aja. Oh gitu ya, tapi ada persyaratan biasanya. Enggak, udah ke aku aja. Iya oke. Minimal apa ini ya berapa gitu Soalnya ya? ini biasanya mah harga teman gitu. Iya sih. Biasanya tapi harga teman harusnya lebih tinggi ya. Harusnya lebih tinggi sih. Harusnya sportif. Kalau teman harusnya jangan ada harga teman, harus Apa tuh? mendukung. Harus Nah, mendukung. iya. Harus naik 10 kali lipat. Iya. Gitu juga, Bos. Nggak mau bayar dong itu. Apalagi ya? Begitu Kak Suara.
Tuh, ada Gluduk nih, suara. gluduk nih dari tadi nih. Cuacanya hujan hujan ini. terus ya. Ini jadi Kirain denger kita- suara perut aku nih yang udah mulai keroncongan. Oh, belum nih. makan, belum makan. Belum 2 sih. Oh, belum dua. Belum 2 kali. Belum 2 Soal kali. konsumsi di sini. Itu Tuh ada Stella tuh. Cuaca yang mendung ini kita puterin dulu aja ya lagu dari ini apa? Lagu dari Afgan. Ada Afgan. request ini dari salah satu pendengar setia SWJ Radio. Siapa Oke. tuh? Anonim. Dia nggak mau disebutin. Nggak mau disebutin namanya. Soalnya takut ketahuan galaunya. Iya. Oh, tapi nggak ada kata-katanya gitu. Nggak ada. Salam buat siapa gitu. Nggak ada. Salam buat yang jauh di sana katanya. Oh, oke. Ada yang Pengen LDR begitu aja nih. lah. Pengen lagu yang melo-melo ya. Kita puterin aja deh. Ada Afgan. Judulnya apa sih? Bukan cinta biasa. Bukan cinta Selamat biasa. mendengarkan. BCB. Oke, tadi ada lagu dari Afgan. Cintaku bukanlah cinta biasa. Asik. 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 Asik Duh, ya. Cuaca lagi hujan gini nih. Heeh. Lapar hujan. Aku pengen tanya juga dong ke kalian. Apa tuh? Kita deh semua deh ya Kita ngasih semua. tempat rekomendasi tempat yang enak, nyaman di cuaca dingin-dingin gini, hujan-hujan gini, aduh butuh yang Oke. hangat, dingin-dingin manja gitu. Dingin manja. Oh betul dingin manja ya. Pengen itu kan tempatnya kalau yang lebih dingin itu yang nyaman gitu kan. Aku Tempat minta- makan ya maksudnya ya. Tempat makan lah, tempat makan. Aku minta rekomendasi dong dari kalian satu-satu. Mau lebih dari satu boleh. Siapa tahu kamu punya 10 tempat rekomendasi. Wow, banyak Nggak juga ya. selesai ya. Dari Mending di Kamau chat dulu aja di deh. chat itu kalau Dari 10 diriku mah. dulu. Iya dong, dari Kamau dulu. Tempat yang nyaman buat waktu hujan ya. Ya, tempat makan. Tempat makan. Karena saya lapar. Karena dirimu lapar. Mungkin yang kepikiran sama diriku saat ini adalah Kabin. Kedai anak binjai yang ada di Jalan Soka, tahu nggak? Oh iya, tahu tahu tahu. 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 Ya. Tapi belum pernah sih, belum pernah belum nyobain. pernah. di sana, iya. Cuman pernah ngelewatin. Iya, pernah lewat. Lihat. Karena emang penuh. Penuh ya. Selalu penuh sih lewat situ. Selalu penuh, betul. Kenapa tuh kamu suka itu? Soalnya dia itu cukup representatif akan makanan Medan. Oh, Kenapa emang Gitu. Medan? Emang kamu Karena diriku adalah Batak. Oh, boru. Medan ini ternyata. Buru Medan aku Oh, nih. buru Medan ya. Iya kak. Ya. Terus tempatnya enak sana, nyaman. Tempatnya enak, jadi emang mungkin cukup rewel ya kalau aku ya. Jadi kayak sesuatu tuh kalau aku suka tuh pasti segala halnya tuh memang menurutku aku suka. Oke. Dari segi Tempat. tata layoutnya, Arsitek menurutku banget itu, ya. Arsitek banget. menurutku oke, tidak mengganggu yang lain gitu. Terus secara pemilihan warna materialnya itu juga menurutku cukup mengundang kita untuk kadang kan jadi ada kalau misalnya di arsitektur tuh ada namanya psikologi arsitektur, termasuk mempelajari tentang warna. Nah di dalam hal mendesain makanan, tempat makan atau tempat minum misalnya, itu memang sebaiknya adalah dengan warna-warna yang cerah, jadi menggugah selera. Nah menurutku Kabin memenuhi itu, cukup mengundang dan menyenangkan secara suasananya juga, pelayanannya juga cepat, makanannya juga enak dan cukup affordable lah in this economy gitu. Oh, berarti harganya nggak terlalu mahal lah ya. Nggak terlalu mahal. Makanan favorit apa sih yang jadi menu kamu di sana? Menu yang buatku nggak dipesen ya. Kalau ke sana itu adalah lontong Medan. Lontong Medan. Lontong Medan harus dipesen ya. Lontong Medan tuh gimana sih? Maksudnya bedanya apa sama lontong kari biasa? Lontong... Apa bedanya sama lontong Padang? Ya. Jadi tapi kalau misalnya kalian makan di situ sebenarnya itu terlalu lekoh ya si bumbu Wah, santannya. bumbu ya. Heeh, Oke. santannya tuh terlalu kental gitu. Beda sama lontong Medan yang ada di Medan. Oh, beda sama lontong Medan waktu kamu kecil. Waktu aku besar juga masih Oh, bisa ya? masih kayak gitu kalau lontong Medannya. Iya, jadi lontong Medan itu lontong yang berkuah. Kalau lontong Padang, Pakai lontong yang berkuah. nah kalau lontong Padang tuh kan biasanya si sayurnya tuh nangka, gitu kan. Ya. Kalau lontong Medan tuh sayurnya ada beberapa sayuran kayak ada potongan wortel misalnya yang kecil-kecil ya, terus
waluh atau labu siam. Terus ada kacang panjang juga, ada beberapa sayuran gitu. Nah itu tapi dikasih santan. Oh. Tapi Roti ini tidak apa? Telur, ada telur. ada telurnya, bisa Bisa pakai daging nggak? Karena aku lapar pakai banget. daging. Gimana kalau juga kita langsung ke sana bisa. aja? Saya pesannya satu. Iya harus coba kalau ke sana yang namanya lontong Medan. Lontong Medan. Siap. Oke. Porsinya banyak nggak di sana? Standar sih standar. Standar kamu bukan standar aku. Beda. Medium. Oh, Medium lah, medium well. Oke. Gitu. Nah kalau lontong kikil lontong kikil ada. Oh masih perlontongan ini. Oke, kalau Kak Kalau Mel. Kak Mel, apa nih tempat rekomendasi makan? Oke, kalau dia Di kan cuaca, dari kayak Medan gitu. kan, jadi sukanya itu tadi kan. Kalau aku kan dari luar negeri gitu kan ya. Oke. Ah, Where are you from? Dari Zimbabwe ya. aku lagi suka banget namanya Bagelisius. Bagelisius. Yo. Belly. Bagelisius. Betul. Bagel, Iya, bagel. makanya Bagelisius. bisa tahu banget Bagelisius. isi kepala aku Belly. gitu. Gitu. Yang di Jalan Rio ya? Betul. Aku lagi suka roti. Ya, roti Kenapa coklat tuh? yang Dubai. Kenapa kamu suka Bagelisius? Iya, soalnya kan aku Dari dulu Dubai. berasal dari Dubai. Habibi. dari anaknya ibu aku gitu. Enggak enak banget sih roti coklat Dubai, harus cobain ke sana. Itu ini ya sourdough gitu ya. Iya. Iya. Itu enak cobain ke sana. Kalau Kak Tar Sora dulu, gimana? Belum beres kita hostnya. Bentar. Oke, apa tuh? Kamu sebenarnya belum pernah ke sana ya? Sudah ada bukti namanya Teh Indah sama Teh Ayu. Oh, ada fotonya. Sekarang tuh no pics hoax gitu. Iya. Enggak sih, kita nggak suka foto soalnya. Gitu. Pertemanannya agak lain emang. Tempatnya gimana? Kamu bilang enak tuh apakah dari tempat, dari makanan, dari harga gimana jelas? Dari rotinya sih, sama pelayannya baik gitu. Ganteng. Ganteng, lumayan. Harganya. Pricey sih. Pricey. Pricey. Tapi enak ya? Untuk ukuran aku pricey ya. Kalau untuk Tapi enak. ukuran isi ini mah iPhone mah gitu. Worth it ya? Worth it tapi Oh. lembut, enak banget rotinya. Oke, kalau kamu Kak Sora buat hujan gini gimana sih yang mana tempat enak? Oke, kalau aku sih ada ya di dekat kantor sebenarnya, dekat kantor kita. Kurang lebih 500 meter aja. Ada yang tahu nggak? Kalau tahu, 500 meter. nanti aku Baru minta atau traktir. udah lama? Roti Amanda. Deket banget dong itu. Baru atau udah lama? Apa? Soalnya aku pernah Cafe jalan Bali. kaki ke sana. Cafe Bali. 500 meter. 500 Agak meter. jauh berarti. Kopi bawah. Enggak dong. Oh ini aku tahu. Apa? Konro Marangu. 100. Konro Mangu ya? Mangu, Oh, iya, mangu. itu enak Bener, sih. Tapi itu pricey enak juga. sih. Iya emang jujur. Itu menunya semuanya menurut aku rasanya otentik. Karena kan dia menu khas Makassar ya. Iya. Itu salah satu menu yang aku suka itu ada mie titi. Dia kayaknya cocok deh dimakan kalau hujan-hujan kayak gini gitu. Porsinya juga banyak, jadi bisa sharing, bisa berdua. Walaupun harganya lumayan pricey, tapi bisa sharing gitu. Berarti paling nggak ke situ harus berdua gitu. Berdua, jangan sendiri. Ya? Oh, oke. Kamu mau ditemenin siapa ke sana? Siapa aja yang mau lah. Oh gitu. Yang mau bayarin Sama apa? tukangku tadi mau? Tukangku tadi. Udah nggak ya, bahas side oke. hustle. Oh. Tempatnya gimana Kak Sora? Enak Tempatnya nggak sih di sana? luas, Nyaman nggak? banyak tablenya, banyak mejanya, pelayanannya juga cepet. Jadi jangan khawatir kalau kesana tuh selalu ramai emang, tapi pasti ada satu meja yang kosong buat kita. Jadi jangan khawatir. Wih. Nggak Kecuali usah mungkin di reservasi ya? waktu-waktu tertentu ya, kayak buka puasa gitu. Itu biasanya WL Wah, sih. Masih susah gak sih? Iya, tapi kan masih lama ya. Sekarang. Kalau sekarang mah masih oke lah, masih Tapi aman. kebetulan Kak Sora mah suka bawa meja sama kursi sendiri Iya, kan. bener. Oh, Makanya selalu pantes ya. kosong teh. Nggak Maksudnya pernah. gitu. Nggak pernah ini nggak dapet. Ya. Jadi bisa ada meja terus di sana. Iya dong, kan aku udah langganan. Atau kamu yang punya ya jangan-jangan? Enggak, bukan. Aku ya. Promosi ya sebenarnya. Kalau gimana nih kalau Isim? kamu Kak Isim? Kalau aku di cuaca yang Banyak nih kayaknya, banyak nih. wah nggak usah lah, satu aja udah nggak Iya, banyak. satu apa, satu Takutnya apa. disangka jagonya kuliner lagi. Bukannya jagonya ayam ya. Jagonya kuliner. Kalau aku cuaca hujan gini pengen tempat yang nyaman, nggak jauh di tengah kota. Aku lebih milih ke Wheels sekarang. Oh. Wheels yang heritage tuh di Jalan Riau, dekat sama Bagelisius. Iya, kita bisa makan bareng di situ nanti gantian. Enggak. Iya. Jadi kalau Hilmi
Maksudnya makan siang Kalau kalian berdua keluar nih, tapi kamu di drop di Baglisius, Jangan dong. Wales gitu. Kak Isim di Wheels gitu, Jangan masing-masing. dong. Tempatnya enak banget di sana. Smoking area ada, terus no smoking juga luas banget, toilet juga nyaman. Harganya untuk ukuran kafe ya gitu juga masih oke lah, 80.000 kita udah makan minum. Ya emang agak price, bukan UMKM ya. Jadi agak harganya agak tinggi sedikit, tapi oke lah kita bisa nongkrong di sana berjam-jam, laptopan, nugas. Nggak Wifi. diusir ya? Wifi nggak diusir. Oh. Dan yang base-nya lagi di sana air mineralnya gratis. Nah itu. Oke. Soalnya kan saya Tapi orangnya biasanya sehat banget. teh yang gratis. Enggak ini ya itu kalau di resto Sunda ini kan bukan resto Sunda bos. Oh, bisa refill ya sampai ntar malam. Sampai kamu Kembung. jadi sepi gelonggongan juga aman banget di sana. Aman banget. Tapi baru tahu sih ada air putih gratis gitu. Aku baru tahu sih Soalnya resto kan aku pricey. orangnya sehat banget kan harus minum air putih. Amin ya Allah, amin. Dia habis dari situ nge-gym. Oh, iya. yang di mana? Di atasnya aku member bener. Oh gitu, Oh, oke. Kalau Kak Sora habis dari situ pipis terus kan ke kamar mandi kan? Iya dong. Normal berarti normal. Iya. Itu sih tempat makanan yang aku suka. Oke deh, nggak kerasa ya kita udah sejam ini untuk nemenin kalian. Terakhir mungkin sebelum ke penutupan, sebelum SWJ Radio ini berakhir, kita mau ngucapin salam-salam nih. Ada yang nitip salam soalnya, ya nggak sih Kak Sora? Coba dibacain dong siapa aja yang nitip salam. Oke, ini ada kirim salam dari Winnie buat sahabat-sahabatku di UPTD. Pesannya selalu kompak ya. Asik, semoga mudah-mudahan kompak terus UPTD Jaya. Kemudian ada kirim salam dari Roy Nathan Jedi untuk almarhumah Mami. Mami. Salam rindu dari anak-anak yang tercinta. Amin, semoga doanya tercapai ke ibumu. Terus ada dari dari fansnya Abayu, Abayu Humas. Abayu Humas nih, dia tegas banget. Ternyata pesannya cuma request lagu Alama ya. Iya, tapi tadi udah kita bawain ya di awal. Katanya lagu ini bikin kesel semua orang karena sering diputer. Saking keselnya jadi inget terus sama lagu ini. Iya, emang tujuannya. Iya itu, emang tujuan kita kesel. bikin kesel emang tadi di awal. Alama tuh kan marah ya, iya nggak sih? Iya. Alama. Oke, terakhir. Ada dari rahasia katanya. Untuk rekan-rekan sekretariat yang asoy. Selamat menikmati waktu Isoma dan MBG katanya. Makan bareng gaya bawa bekal sendiri ini mah. Oh, Yang lagi makan semoga makin lahap. Buat yang masih bingung mau order GoFood apa, buruan deh. Jangan kebanyakan mikir katanya, nanti ujung-ujungnya nggak jadi makan. Ya gitulah ya pokoknya. aku perhatian banget itu Kak Isim. Dia juga nitip salam juga untuk semua pembicaranya katanya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Oke. Hatur nuhun. Kita nggak kerasa ya udah di penghujung siaran SWJ Radio. Ya kayaknya udah sejam. Iya, saya udah bacot sejam di kita sini. nemenin kalian. Kalian Udah juga yaping bosen kayaknya. sejam ya. Iya, bosen juga gak sih kalau dengerin lama-lama. Mungkin segitu aja dari kami, dari aku, Isim dan temanku. Kak Sora. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode SWJ Radio. SWJ Radio selanjutnya. Radio kantor pemerintah pertama yang Mengudara. terima kasih juga buat narasumber Kak Mawar dan Kak Melati untuk sharing sessionnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi insight ya buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Kasih lagu.